Belum, lagi mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang isi materi Undang-Undang 1945. Yang pertama akan disampaikan oleh Zion Yulianti. Kepadanya kami persilahkan. Pengertian undang-undang. Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan undang-undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan dana, untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu. Suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif, misalnya anggota DPR, eksekutif, misalnya presiden, dan selanjutnya dibahas di antara anggota legislatif. Undang-undang seringkali diamandemen atau diubah sebelum akhirnya disahkan atau mungkin juga ditolak. Selanjutnya ada kedudukan Undang-Undang 1945. Yang pertama, ada sebagai pernyataan Indonesia yang terinci. Penggunaan Undang-Undang 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terinci yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara, dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun, juga termasuk oleh MPR hasil pemilihan umum. Karena mengubah Undang-Undang 1945 berarti sama saja pembubaran negara. Dalam kedudukannya yang demikian tadi, pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan dasar dan sumber dari batang tubuhnya. Pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terinci karena di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 mengandung cita-cita luhur dari proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya akan diteruskan oleh Dwi Aditya. Kepadanya kami persilahkan. Belum dinyalain tah. Mempunyai kedudukan yang tetap. Pembukaan Undang-Undang 1945 menurut Natonagoro 1983 ayat 177 merupakan norma hukum yang pokok dan disebut pokok kaidah fundamental dari negara Republik Indonesia. Dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan kata lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan rangkaian proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karenanya tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR hasil pemilihan umum, karena mengubah isi pembukaan Undang-Undang 1945 berarti pembubaran negara. Selanjutnya akan diteruskan oleh Tamara. 3. Sebagai stas fundamental norm sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Notonegoro dalam pidatonya menjelaskan bahwa asas-asas yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat dalam alinea keempat apabila disusun dalam hubungan kesatuan dan tingkat kedudukan dari unsur yang satu terhadap unsur yang lain, maka merupakan suatu keseluruhan bertingkat sebagai berikut. Pancasila merupakan asas kerohanian negara, filsafat pendirian dan pandangan hidup. Kedua-duanya menjadi basis bagi penyelenggaraan kebangsaan kemerdekaan Indonesia. Di atas basis itu terdiri negara dengan asas politik negara kenegaraan berupa bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Selanjutnya di atas Undang-Undang Dasar sebagai basis berdiri untuk bentuk susunan pemerintahan dan seluruh peraturan hukum positif yang mencakup segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam kesatuan pertalian hidup bersama, kekeluargaan dan gotong royong sebagai segala sesuatu
itu untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia dengan bernegara. Selanjutnya akan diteruskan oleh saya sendiri. Isi materi Undang-Undang Dasar 1945. Bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan, bab 2 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara, bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung, bab 5 tentang Kementerian Negara, bab 6 tentang pemerintah daerah, bab 7 tentang Dewan Perwakilan, bab 8 tentang hal keuangan, bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Next. Bab 10 tentang warga negara, kemudian bab 11 tentang agama, bab 12 tentang pertahanan negara, bab 13 tentang pendidikan, bab 14 tentang kesejahteraan sosial, bab 15 tentang bendera dan bahasa, dan yang terakhir bab 16 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya akan diteruskan oleh Willy nanti. Aturan peralihan. Pasal 1. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada pemerintah Indonesia. Pasal 2. Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal 3. Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pasal 4. Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Yang terakhir akan dijelaskan oleh Rahma. Aturan pertambahan. 1. Dalam 6 bulan, sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. 2. Dalam 6 bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Baik, itulah presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.